Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Memandang Status. Saudara, harus jujur diakui, banyak orang suka membeda-bedakan dalam memperlakukan orang lain. Membantu orang yang selevel dengan orang yang di bawahnya berbeda. Berbicara kepada pejabat dengan orang biasa juga berbeda. Menyambut tamu yang punya kedudukan dengan keluarga sendiri tapi miskin juga beda. Intinya, banyak orang suka memandang status. Jadi tidak heran kebanyakan orang mati-matian berusaha untuk meningkatkan status mereka. Bagaimana bisa kaya, memperoleh pangkat, jabatan, kedudukan, atau status sosial tinggi lainnya. Nah, terkait dengan hal itu Tuhan berkata, "Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran." Yakobus 2 ayat 9. Memandang muka atau melihat status seseorang ternyata dosa dan dikategorikan melanggar hukum. Tapi maksudnya bukan melihat status di WA loh saudara. Kalau itu ya jelas boleh. Saudara, berteman merupakan kodrat manusia. Di belahan dunia manapun, manusia selalu membangun hubungan pertemanan dengan sesamanya. Kan begitu? Tentu motif berteman setiap orang berbeda. Ada yang berteman karena urusan pekerjaan, ada juga yang berteman karena satu sekolah atau satu universitas. Tetapi pada dasarnya motif manusia berteman adalah karena berteman merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Manusia itu perlu terhubung dengan sesamanya. Manusia itu makhluk sosial, tidak akan bisa sendiri. Nah, maka orang yang kurang bersosialisasi atau bahkan tidak mau bisa dipertanyakan kodratnya, saudara. Idealnya manusia berteman karena memang tulus, ingin berteman, ingin terhubung dengan sesamanya, sebagaimana kodratnya yang memang membutuhkan orang lain. Namun, sangat disayangkan bahwa pada kenyataannya dunia ini jauh dari kata ideal. Di zaman sekarang, di mana terdapat kesenjangan dalam status masyarakat yang begitu kontras, membuat pertemanan tidak lagi ideal. Salah satu contoh pertemanan yang tidak ideal di zaman ini adalah pertemanan berdasarkan status sosial atau kekayaan materi. Banyak orang lebih suka berteman dengan orang-orang kaya, sedangkan orang miskin mereka abaikan. Bagi mereka, pertemanan itu harus mendatangkan keuntungan, harus cuan dalam tanda petik. Dengan kata lain, pertemanan itu harus berdasarkan asas manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak bisa mendapatkan keuntungan dari pertemanan itu, untuk apa? Nah, sepertinya itu ungkapan atau nasihat yang benar kan? Tetapi apa memang sungguh-sungguh benar? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang apa kata Alkitab mengenai fenomena ini? Jika kita baca ulang paragraf yang berjudul Jangan Memandang Muka dalam Yakobus 2 tadi, kita akan melihat dengan jelas bahwa fenomena pertemanan berdasarkan asas manfaat
itu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum Tuhan yang terutama, yakni mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Mengapa demikian? Sebab ketika kita hanya membangun pertemanan dengan orang yang kaya dan mengindahkannya, sedangkan orang yang miskin kita abaikan, kita sedang mengadakan pembedaan yang sangat kejam dengan menilai kemanusiaannya berdasarkan harta dan statusnya, bukan karena keberadaannya sebagai manusia. Ini sama dengan merendahkan Allah, Sang Pencipta. Oleh sebab itu, bertemanlah dengan siapapun tanpa memandang harta maupun status sosialnya. Jadilah teman yang mengasihi sesama dengan kasih Allah dan yang tidak menuntut manfaat, tetapi justru memberi manfaat bagi mereka yang terabaikan. Ingatlah senantiasa akan Allah yang telah mengasihi dan memilih kita tanpa memandang harta, maupun status sosial kita. Dengan begitu, barulah kita bisa membangun pertemanan yang ideal dan menjadi berkat bagi mereka. Memang itu tidak mudah, karena dunia dan lingkungan di mana kita tinggal telah mengajarkan seperti itu, dan kita sudah belajar itu lama sekali, bahkan menjadi karakter dalam hidup kita, di mana tanpa sadar kita memandang status dalam pertemanan kita. Apalagi kalau kita kaya, memiliki kedudukan, gelar, atau jabatan. Seringkali kita memandang rendah orang lain. Namun demikian, apa yang sudah menjadi karakter itu bukan berarti tidak bisa diubah. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita mau berubah, ada tuntunannya, yaitu firman Tuhan. Ada juga yang memberikan kesanggupan, yaitu Roh Kudus. Jadi saudara, mari saya ajak kita belajar agar dalam pertemanan kita jangan memandang status. Kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Kita ini orang berdosa yang butuh diselamatkan. Sebab itu, sekali lagi, mari kita berteman dengan tanpa memandang status. Amin. Tuhan Yesus memberkati.